Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita semua kemudahan, kemudian juga kebaikan untuk bisa bertemu di sini. Semoga di pertemuan ini memberikan manfaat kebaikan buat seluruh pihak terkait. Dan juga sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga keluarga beliau, sahabat-sahabat, ulama, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, di sesi kali ini insya Allah merupakan sesi sosialisasi program IDN Mengajar ke tujuan Sekolah Republik Indonesia Tokyo untuk tahun 2023. Nah, di sesi sosialisasi ini insya Allah terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama insya Allah pemaparan dari saya sendiri, Bobby. Kemudian juga sesi yang kedua kita mungkin bisa sesi tanya jawab, dan kemudian nanti rekaman dari sesi ini juga akan di-share kembali seandainya ada para santri ataupun dari wali santri yang berhalangan untuk hadir. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung share screen. Ya, dimulai dari sini. Oke. Nah, jadi ini adalah surat yang diajukan IDN ya, sudah diajukan sejak tanggal 15 Desember 2022. Nah, surat ini juga diajukan berdasarkan arahan dari Profesor Yusli, beliau Atikbud dari KBRI Tokyo di Jepang. Jadi diminta untuk IDN itu melakukan surat permohonan kegiatan IDN mengajar. Nah, sebelum surat ini tentu ada pertemuan, yaitu ada rapat, gitu ya, rapat secara online dari saya kepada Kepala Sekolah Ibu Ari Dwi, Kepala Sekolah dari SRIT. Nah, kemudian berlanjut ke surat ini. Nah, di dalam surat ini kurang lebih berisi surat permohonan dan juga proposal kegiatan. Nah, di sini mengenai proposal kegiatan, jadi sebenarnya tidak hanya kegiatan IDN mengajar saja, tapi juga ada beberapa kegiatan lainnya. Nah, ini biasa ya pendahuluan, ada latar belakang, seperti yang saya share eh, di grup ya. Ini ada beberapa yayasan IDN telah berkontribusi program IDN mengajar lebih dari 695 sesi pada tahun semester yang kemarin. Kemudian juga pernah mengisi selain di sekolah juga di universitas, perusahaan, yang terakhir di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkolaborasi dengan Telkomsel Prima. Kemudian juga IDN pernah memberangkatkan ke beberapa negara yang tadi sudah sempat saya jelaskan. Yang terakhir sempat juga ke Thailand yang kemarin, dan juga program internasional Ustadz Dedi dan Ustadz Dodi yang ada di Mekah, Madinah, dan di Turki. Kemudian di tahun ini insya Allah Direktur Pendidikan IDN juga menyusun mempersiapkan program ke negara-negara lain, yaitu di Jepang, tadi ya, Turki, Mekah, ada juga nanti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, tujuan dari kegiatan ini tentu yang pertama menjalin relasi global, baik dalam bidang pendidikan ataupun bisnis teknologi, kemudian juga meningkatkan kompetensi peserta program dalam bidang teknologi informasi, memberikan pengetahuan dan pengalaman wawasan global, dan menumbuhkan rasa empati dan peduli terhadap sesama makhluk sosial. Nah, untuk temanya, khususnya yang di kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi teknologi serta menumbuhkan empati di bulan Ramadan yang penuh berkah. Jadi memang kami memilih waktu Ramadan. Nah, nanti ada 3 kegiatan. Yang pertama, International Event Creative Competition 2023. Yang kedua, ada IDN Mengajar Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Yang ketiga, Peduli dan Berbagi Bersama di Bulan Ramadan 1444 Hijriah. Nah, peserta dari ini adalah siswa Sekolah Republik Indonesia Tokyo dan beberapa sekolah yang diundang. Jadi kami sudah menginformasikan kepada kepala sekolah SRIT untuk bisa juga dari mereka melakukan undangan kepada sekolah-sekolah yang telah bermitra. Jadi nanti pesertanya tidak hanya siswa dari SRIT, tapi juga siswa-siswa dari Jepang.
Ini peralatannya, ada kelas, laptop, koneksi internet, dekorasi panggung. Nah, kemudian waktunya ada untuk International Event Creative Competition, ini ada Rabu sampai Kamis. Nah, di sini siswa IDN adalah sebagai IO atau sebagai panitianya gitu ya. Jadi kemarin sempat brainstorming, ternyata kalau beberapa siswa dari sekolah lain itu ketika diminta untuk menyelenggarakan sebuah event, kami sudah memberikan jeda waktu, ternyata nggak ada feedback, nggak ada respon, sehingga dari kami berinisiatif, jadi kita aja yang buat event gitu ya, dengan pesertanya dari siswa mancanegara. Ini 2 hari, kurang lebih jam 8 sampai jam 15, tapi ini semua tuh masih bentuknya adalah sebuah draft gitu ya. Draft itu juga sudah sempat di-approve oleh si Profesor Yusli dan juga Ibu Ari, Kepala Sekolah SRIT. Namun mereka minta mendetail, jadi kayak misalnya lomba dari ini apa saja, kemudian materi IDN mengajar itu apa saja, dan peduli dan berbagi bersama di bulan Ramadan, khususnya untuk berbuka puasa itu ada kegiatan apa saja. Ya, kurang lebih seperti ini. Tempatnya semuanya di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Jadi nanti semua siswa, ada 10 siswa akan terlibat di ketiga kegiatan ini. Dan kemarin pesan dari Profesor Yusri juga, nanti jangan sampai beberapa kegiatan-kegiatan yang memang melibatkan SRIT untuk berkolaborasi dengan kedutaan itu juga jangan sampai terganggu. Jadi pesannya ke saya seperti itu, dan saya pun juga merespon insya Allah siap. Jadi nanti kalau misalnya seperti ada tablik akbar gitu ya, nanti juga siswa IDN akan menjadi peserta, itu juga tidak masalah gitu. Jadi secara tanggal yang mungkin khususnya IDN mengajarinya ini kan benar-benar lama ya, 3 hari dari jam 8 sampai jam 15. Nanti misalnya di sela-selanya ada kegiatan, ya mungkin kita bisa mengikuti kegiatan yang dirasa dari KBRI itu lebih urgent atau lebih penting, seperti itu. Ini beberapa timeline-nya, tanggal 24 Maret, ini berangkat ya dari Soekarno-Hatta ke Narita International Airport. Kemudian tanggal 25 sampai 26, ini acara yang peduli dan berbagi. Tanggal 26 hingga 28, ini IDN mengajar. Tanggal 29-30, International Event Creative Competition. Dan tanggal 31 adalah kepulangan dari Narita International Airport ke Soekarno-Hatta. Nah, untuk susunan kepanitiaannya saat ini masih sederhana, masih pelindung, yaitu Sadedi Gunawan, penanggung jawab, ada saya dan juga ada Ibu Ari Dianingsih, beliau Kepala Sekolah di SRIT, dan nanti pengurusnya adalah siswa IDN dan juga OSIS dari SRIT. Nah, untuk anggaran ini mungkin yang poin terpentingnya ya. Jadi di sini memang dibagi menjadi beberapa poin. Jadi ada anggaran yang dari sekolah. Yang dari sekolah di sini lebih fokusnya seperti untuk uang makan para siswa ya, di mana siswa IDN maupun di IDN juga mendapatkan jatah makan, sehingga nanti porsi makannya juga akan tetap mendapat ketika berada di Jepang. Kemudian untuk dari kedua, dari partisipasi wali santri, di sini secara hitungan kasar kemarin menghitungnya per siswanya itu kurang lebih di angka 14 juta, dan ini terbesarnya memang ada di tiket pesawat pulang pergi ya. Mungkin nanti ada rinciannya juga. Nanti kalau misalnya di sini tidak ada rincian, saya sebenarnya sudah ada rincian, dan rinciannya itu pun nanti akan dibuat bareng ya kepada siswa yang terpilih, 10 siswa terpilih. Nanti kita akan transparan sekali ya dari sisi keuangan supaya tidak menimbulkan suuzon terkait dengan tiket pesawat, kemudian booking hotelnya, kemudian juga transportasi apa saja yang digunakan, itu semuanya di Google sudah lengkap. Kemudian yang ketiga, ada dana sponsor dari mitra industri 9 juta, dan ini nanti kami juga akan mengajarkan 10 siswa terpilih, nanti akan kita berikan format proposal yang akan dikirim ke mitra industri DN, saat ini lebih dari 60 mitra industri, dan nanti mereka logo-logo perusahaan juga akan ditempel di brosurnya. Ya.
Kemudian, nah kurang lebih seperti ini untuk tiket perginya kemarin survei ada 4 jutaan, tiket pulangnya 6 juta. Nanti kalau misalnya dari Abu Umu memang memiliki channel relasi untuk pembelian tiket lebih murah, kami pun juga sangat terbuka dan sangat bersyukur sekali ya. Kemudian untuk visanya kemarin ada 380, tapi ini untuk, visa, yang non e-paspor. Nah kemarin sempat dapat info, sudah dibuka kembali yang ke Jepang itu e-paspor bisa bebas visa e-paspor, namun tetap mengurus gitu ya. Nah, untuk mengurusnya itu nominalnya di angka berapa kami masih belum tahu gitu, karena belum pernah mengurus visa versi e-paspor. Nah, kalau kemarin saya pribadi itu mengurusnya yang, visa non e-paspor, itu di angka 380.000. Kemudian untuk biaya guest house ini 3.600.000 ya, ini untuk, tadi 7 hari ya, 24 sampai 31. Kemudian konsumsi, jadi untuk tiap konsumsinya itu dihitungnya kurang lebih di angka 25.000 per makan. Jadi ini untuk makanan halal, insya Allah nanti ada panduan dari saya sendiri, bagaimana cara menemukan makanan halal. Tapi kalau di Fukuoka mungkin lebih jarang ya. Tapi kata beberapa siswa IDN itu ada yang kakek neneknya itu tinggal di Jepang dan beliau juga pernah tinggal di Jepang, namanya Kak Aiman Sekari. Nah, beliau menjelaskan kalau di Tokyo untuk makanan halal itu lebih banyak dibandingkan ke kota-kota lainnya. Bahkan juga kayak MUI-nya itu ada di Tokyo gitu. Nah, di sini juga 3 kali, kali 6 hari, kali 10 orang. Kemudian untuk hadiah juara, nah ini nanti hadiah juara dan juga berbagi makanan berbuka puasa, kita akan coba cari dari mitra industri atau corporate partner ya. Spanduk dan lain-lain, kurang lebih 500.000 dengan total kurang lebih sekian. Dan untuk pengurusan, ini nanti harapannya setiap siswa itu mandiri. Jadi artinya, harapannya sih memang benar-benar mandiri. Jadi dari proses pembelian tiket, pengurusan visa gitu ya, termasuk booking hotel, itu benar-benar mandiri supaya mendapatkan experience-nya. Karena kemarin saya sendiri benar melakukan sendiri, saya nggak ada pengalaman ke luar negeri, sama sekali nggak ada, tapi saya melakukan semuanya sendiri dan alhamdulillah sih, bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, mungkin nanti siswa cukup konfirmasi aja ketika mau melakukan pembelian, mungkin saya akan coba cross check supaya dapat experience-nya gitu, mengurus visa, membooking tiket, melakukan transaksi. Jadi di sana nanti kita akan menukar e-money. Jadi dari uang cash ditukar ke e-money, dari si e-money-nya itulah bisa buat ke Indomaret, bisa buat bayar bis, bisa buat naik kereta, bisa buat transaksi. Nanti kita akan di situlah experience-nya gitu. Jadi dia supaya mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak hanya sebatas, kalau tour kan ya sebatas kita ngikutin tour guide-nya aja gitu ya. Tapi kalau di sini siswa IDN akan berpengalaman itu semua. Termasuk di guest house-nya pun juga biasanya akan disediakan, kompor gitu ya, disediakan beberapa alat masak. Jadi nanti siswa juga bisa memasak, di mana kan IDN Cooking juga sudah masuk ke dalam kurikulum. Ya, kurang lebih singkatnya demikian ya. Untuk hal teknisnya nanti akan dijelaskan oleh, atau dibahas oleh tim lebih kecilnya. Ya, kalau ini proposal yang kita kirim ada, pilihan dari, materi apa yang akan mereka pilih gitu ya. Saat ini, mereka belum mendapatkan gambaran karena memang baru kemarin banget ya. Jadi hari Kamis itu saya rapat dengan Profesor Yusri dan juga Ibu Ari. Jadi kabar ini masih hangat gitu. Ini hari Sabtu, jadi ini masih hangat. Jadi untuk pembahasannya tentunya nanti lebih, teknisnya setelah nanti terpilih, 10 siswa, kalau bisa mungkin nggak nunggu terpilih 10 siswa ya, mungkin nanti saya juga akan, mencoba konsultasi dengan direktur pendidikan, apakah bisa saya me memilih beberapa siswa terlebih dahulu, karena sudah diminta, hourly. Jadi timeline secara hourly dikirim kepada, Ibu Ari dan juga Profesor Yusli, supaya mereka dapat gambaran dan untuk nanti masih tahapan-tahapan revisi. Nah, kemarin saya sampaikan di dalam poster kan menunggu penutupan itu sampai tanggal 13 Februari. Nah, ini sebenarnya pertimbangannya dari
teman-teman kelas 12 di SMK IDN Jonggol. Jadi teman-teman di SMK IDN Jonggol, khususnya kelas 12, ini ada additional term and condition ya, teman-teman ya. Jadi khususnya di kelas 12 itu ketika mau mengikuti program yang ke Jepang ini harus mendapatkan surat rekomendasi dari ketua backpacker. Nah, backpacker itu adalah program kelas 12 akan ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Nah, sehingga seandainya kelas 12 mau join, itu harus dipastikan tidak meninggalkan program backpacker. Nah, seperti itu. Nah, untuk materinya memang belum ditentukan, tapi kalau dari saya nanti akan memberikan arahan, jadi misalnya mulai membuka komunikasi dengan OSIS yang ada di sana, kemudian nanti kita buatkan semacam Google Form, mereka tuh lebih tertariknya untuk materi yang terkait dengan networking, atau mungkin ke cyber security gitu ya. Kemudian juga apakah materi coding ke RPL, ataukah mungkin juga ke materi yang desain UI UX ataupun poster. Ya, kurang lebih singkatnya demikian ya. Jadi memang ini masih awal sekali, sehingga nanti masih diperlukan pertemuan-pertemuan dengan khususnya antara guru Wakasis yang dari SRIT ataupun dari OSIS di sana untuk nanti secara intensif komunikasi dengan tim dari IDN untuk merancang timeline secara hourly, demikian. Ya. Kemudian mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Jadi dari Abu Umu diperbolehkan untuk bertanya jawab secara langsung juga boleh, ataupun melalui chat juga dipersilahkan. Ya, sambil menunggu insya Allah nanti hasil dari rekaman itu akan di-share ke YouTube dan juga ke grup Wali Santri. Ya, sepertinya ada chat. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, Bapak Tito ya. Ya, betul, Pak Ustaz. Ya, silakan Bapak Ya, Tito. terima kasih. Semoga saya mendoakan semoga Ustaz juga yang ikut hadir pada acara ini dalam kondisi sehat walafiat. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Jadi menarik ya programnya. Mungkin saya hanya ingin bertanya saja kaitan dengan tujuan tadi. Ya, salah satunya adalah wawasan global tadi ya. Ya, benar. Menarik. Apakah nanti mungkin karena waktu untuk ada acara apa tadi kreatif tadi ya kreatif apa tadi itu kan Internasional. waktunya cukup banyak itu ya. Apakah mungkin ada tambahan untuk memberikan wawasan anak-anak ini ya seperti kunjungan lapangan lah kemana yang berkaitan dengan TI ini kira-kira itu. Jadi mungkin hanya itu saja. Jadi karena termaktub dalam tujuan tadi kan wawasan global tahu persis misalnya paling gampang ini ada kantornya Google misalnya atau apalah Jepang gitu misalnya bisa ke sana lihat-lihat gitu. Saya kira itu mungkin bisa kalau ada mudah-mudahan mungkin sudah dipikirkan juga kalau ada sangat bagus. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali Bapak. Jadi saya sendiri sudah kepikiran apa yang disampaikan Bapak Tito, baik sekali. Jadi kemarin saya tuh sudah dapat websitenya di sana namanya 10 Times. Jadi nanti saya minta kita juga bisa kasih challenge ke siswa gitu ya. Jadi tadi kan batas kegiatan itu kan sampai jam 3 ya, Bu Umu sekalian ya. Jadi nanti setelah jam 3 itu mereka bisa datang kayak kalau di Indonesia atau di Jakarta itu ada JCC, Jakarta Convention Center. Di sana tuh setiap weekend itu ada event gitu, event-event teknologi ataupun event yang lain. Jadi nanti kita minta siswa juga bisa visit ke sana gitu ya, mengikuti kegiatan di sana. Kemudian jika memungkinkan juga ke KBRI di Tokyo, berkunjung ke kantornya Profesor Yusli, itu juga bisa. Dan juga nanti saya juga mungkin koordinasi dengan kepala sekolah, ada nggak sedikit materi mengenai attitude, kan Jepang itu terkenal dengan attitude-nya ya. Dan juga saya selama 11 hari di Jepang itu cukup takjub ya. Di Jepang pertama dikenal negara aman. Nah, ternyata saya melihat sendiri anak-anak SD itu naik kereta sendiri gitu, nggak ada yang nganter. Saking dikenal kota yang aman gitu ya.
Dan juga mereka itu benar-benar menghargai pejalan kaki. Pejalan kaki itu lebih utama dibandingkan orang yang naik motor sama naik mobil. Jadi kalau nyebrang jalan tuh paling aman di Jepang gitu. Karena ketika ada terjadi sebuah insiden kecelakaan itu mereka udah dicabut SIM-nya seumur hidup, nggak boleh lagi mengendarai gitu. Dan di sana nggak bikin SIM tuh nggak bisa nyogok gitu ya. Nah kemudian pelanggaran pertama itu juga tempat bersih ya. Kemudian pelanggaran yang saya lihat selama saya 11 hari itu adalah ketika nyebrang jalan gitu ya. Jadi itu pun cuma 2 kali itu. Di sana tuh meskipun kondisi jalan sepi, itu kalau namanya lampu pejalan kaki itu merah, itu tetap nggak melanggar gitu. Dan saya tuh cuma menyaksikan dalam 11 hari cuma ada 2 orang saja gitu yang mereka tuh melanggar gitu ya. Nah, menurut saya juga teman-teman dari siswa IDN yang ke sana itu dengan melihat kondisi masyarakat seperti itu juga merupakan sebuah pendidikan langsung gitu. Mereka experience learning, mereka lihat oh ternyata negara maju itu seperti ini, cara mindset-nya, cara pola pikirnya, attitude-nya, etikanya, kepada guru seperti apa, dan beberapa hal lainnya. Oke, insya Allah demikian Bapak Vito, terima kasih atas pertanyaan yang baiknya, dan nanti insya Allah akan ada pengobrol tersebut. Selanjutnya kita buka chat, di sini ada yang Pak terlebih dahulu, ada Ibu Eni ya, di sini ada sebentar, sepertinya ada yang mau ngecek speakernya terlebih dahulu, ada yang kebuka, ada speaker yang kebuka. Oh, saya sedikit mencarinya. Oke, langsung saja Ibu Eni, syaratnya apa saja Ustaz? Kalau syaratnya insya Allah yang sesuai poster dulu ya. Jadi seperti e-paspor itu sudah dimiliki, karena untuk e-paspor itu lebih cepat dalam proses pengurusannya. Kalau paspor biasa itu kurang lebih tadi ada cost 370 sekian tadi ya. Dan juga ada jeda waktunya tuh bisa sampai seminggu. Itu antrinya cukup panjang gitu. Kalau syarat yang lain insya Allah tidak ada. Cuman kalau untuk membuat paspor anak-anak yang di bawah 17 tahun itu kemarin ada pengalaman Kak Akmal Pratama ya, itu harus didampingi orang tua. Jadi orang tua yang bekerja itu juga harus izin untuk mendampingi seandainya ingin membuat paspor anak di bawah 17 tahun. Kemudian selanjutnya dari Walsan Zaidan, Afan, bagaimana cara seleksinya? Nah, untuk seleksinya insya Allah nanti saya akan meminta rekomendasi dari setiap kepala sekolah gitu ya, baik dari sisi mungkin secara SKL-nya, kemudian juga secara attitude-nya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, jadi sederhana saja, dan juga sanggup untuk mandiri. Ya, saya mau coba mute, agak susah ya. Oh, ini sudah. Kemudian Ibu Eri Rahmadeni, Assalamualaikum. Pak Ustadz, apakah program ini bisa diikuti kelas 10 dan apakah ada penyeleksiannya? Ya, nanti ada penyeleksiannya ya Bu Umu. Kalau kelas 10 nanti saya akan coba tanyakan, tetap boleh mengirim gitu ya. Kelas 10 tetap boleh mengirim, namun nanti pada saat proses seleksinya tentu saya akan bertanya kepada wali kelasnya gitu. Jadi apakah memang siswa yang sudah memenuhi persyaratan dari sisi administrasi ini, itu apakah kompeten untuk mengajar dan juga bagaimana proses kemandiriannya dan beberapa hal lainnya. Kemudian program acaranya dari Bapak Sumarta, program acaranya hanya RPL dan TKJ sajakah, untuk DMM bagaimana? Sebenarnya semua Bapak Sumarta ya, jadi untuk RPL, TKJ, dan DMM juga diperbolehkan. Kemudian untuk Restu Nova, Ibu Restu Nova, mungkin di sini pertanyaannya harusnya saya ke semua orang bisa lihat ya. Oke, mohon maaf tadi belum disetting. Kemudian Ibu Restu Nova, Assalamualaikum. Pak Ustadz mau tanya untuk pendaftaran program Tokyo, apa ada syarat khusus?
Misal apa harus punya sertifikat lulus, apakah atau apa harus sudah menyelesaikan tugas-tugas, apakah sedemikian gitu ya. Ya, ya syaratnya tadi ya, mungkin sebatas nanti ada rekomendasi, mungkin saya sendiri sih. Jadi kan mereka nanti si para siswa akan mengirim portofolio atau CV kepada email yang tertera. Nah, dari situ nanti yang tertarik akan dilakukan seleksi dan insya Allah di setiap cabang akan ada yang terpilih seperti itu. Dan nanti setelah dipilih setiap cabang itu, nanti kami akan minta rekomendasi dari kepala sekolah dan timnya siswa mana yang menurut mereka akan dikirim sebagai delegasinya. Dan nanti saya menyerahkan lagi ke tim, namun dari saya mungkin lebih ke direkturnya nanti. Kemudian dari Wawasan Raya Fakirah Aymar, Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam. Untuk kriteria santri yang dipilih itu seperti apa? Ya tadi sudah diulang ya. Kemudian dari Ibu Rini atau Ummu Rasyad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Rasyad dari IDN Bogor, mau bertanya support orang tua untuk anak yang mengajar di Jepang apa saja? Nah, tadi ya, jadi ada pertama pasti biaya terlebih dahulu, kemudian sudah memiliki paspor atau sebaiknya e-paspor gitu ya. Tapi kalau misalnya belum memiliki, bisa segera mengurus mungkin ya. Mengurus artinya nanti IDN itu ada program wajibnya yaitu backpacker. Jadi siswa itu pasti akan ke luar negeri gitu ya, supaya mereka memiliki wawasan global. Sehingga kalau bagi yang belum memiliki paspor, pada saat misalnya libur itu nanti bisa mengurus paspor. Namun kalau masih kelas 10 biasanya harus didampingi, tapi kalau kelas 11 usianya udah 18 tahun itu tidak perlu didampingi, bisa membuat secara mandiri. Kemudian untuk akomodasi poin apa saja yang disiapkan dari sekolah. Nah, untuk akomodasi sekolah, insya Allah tadi makan ya, untuk uang makan tetap ditanggung sekolah, sedangkan untuk uang lomba dan berbagi tadi kita akan ajari siswa untuk mempublish ke mitra pendidik, mitra industri gitu ya. Kalaupun nanti kesulitan, saya sendiri pun juga akan turun untuk mengirim beberapa ke mitra industri IDN. Kemudian timeline seleksi dari Bapak Bagus. Untuk timeline seleksi paling lambat itu memang tanggal 13 Februari gitu ya. Cuman nanti saya request mungkin ada beberapa siswa yang akan saya dahulukan karena akan saya minta kolaborasinya untuk tadi menyusun hourly gitu ya, mungkin lebih awal. Kemudian ada Abu Nibras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, bagaimana cara Adinda untuk dapat memperoleh program tersebut? Berapa rupiah yang perlu dipersiapkan orang tua untuk mensukseskan kegiatan tersebut? Terima kasih. Nah, tadi kurang lebih masih hitungan kasarnya itu 14.250.000. Yang paling besar itu tiket ya. Tiket soalnya ada yang 6 juta, ada yang 6 juta sama 4 juta. Kurang lebih tiket sendiri itu sudah hampir 10 atau mungkin 10 lebih sedikit gitu, nggak sampai 11. Itu tiket doang. Kemudian dari Bapak Budi, Assalamualaikum Ustaz, untuk peserta apakah semua siswa IDN diperbolehkan mendaftar, termasuk yang sudah pernah melakukan IDN mengajar 2 kali? Ya, semua siswa diperbolehkan untuk mendaftar. Tapi mungkin kalau yang pernah ke luar negeri, nah itu menjadi pertimbangan kepala sekolah mungkin ya. Mungkin bagi kepala sekolah bergantian, mungkin yang mungkin belum pernah. Kemudian ada Bapak Sumarta, nyambung pertanyaan mengenai paspor. Kalau siswa yang sudah punya paspor biasa, apakah harus bikin e-paspor? Kembali lagi lebih mudah mana gitu? Apakah lebih mudah membuat e-paspor atau dengan biaya 300 sekian tadi mengurus paspor itu? Jadi tinggal dipilih yang mana lebih mudah. Nanti bagian imigrasi juga bisa memberikan informasi lebih lengkapnya. Cuman kalau e-paspor itu saya lihatnya dari YouTube sih ya, itu memang prosesnya jauh lebih mudah dibandingkan paspor. Kayak paspor itu butuh surat rekomendasi dari Jepangnya, tapi meskipun nanti ada ya dari KBRI akan mengirim surat bahwa mereka menyetujui IDN akan ke Jepang. Kemudian ada Kak Akso Munggaran. Afwan Ustadz mau bertanya, maksud dari e-paspor itu seperti apa dan gimana kalau cuma punya paspor fisik saja?
Ya, itu memang namanya ada dua, Kak Akso. Jadi ada namanya paspor dan namanya e-paspor. Dua-duanya itu juga tercetak gitu ya. Dua-duanya juga ada buku fisiknya. Itu ya ada covernya akan terlihat mana paspor, mana e-paspor. Nah, intinya mungkin bisa googling ya, kalau misalnya di paspor mau ke Jepang seperti apa, kemudian kalau paspor biasa mau ke Jepang seperti apa. Artinya kemarin pada saat saya mengurus beserta beberapa mahasiswa-mahasiswa yang tadi dari kampus-kampus mengurus, itu yang mengurus paspor untuk bisa ke Jepang itu ada yang sampai balik 3 kali. Jadi artinya effortnya untuk mengurus paspor biasa bisa ke Jepang itu effortnya bolak-balik gitu. Artinya butuh surat keterangan dari sekolah, butuh surat yang dari Jepangnya, butuh surat dari atasan langsung gitu-gitu ya. Butuh surat keterangan kerjanya. Jadi artinya dokumentasinya benar-benar detail gitu. Tapi kalau e-paspor katanya lebih mudah gitu. Kemudian dari Alizuna Pohan, untuk yang di luar daerah kelas 10, apa solusi membuat paspor tanpa didampingi ortu Ustadz? Mungkin bisa bertanyanya ke bagian imigrasi ya. Mungkin nanti saya juga coba bertanya, nanti bisa bertanya kepada Wakasis. Ya, jadi Waka Kesiswaan, kemarin kalau di IDN Jonggol itu ada Ustadz Beni dan Ustadz Heri, itu sudah ada mitra yang bekerja sama di bagian imigrasi yang di Jakarta. Nah, itu mereka juga mengurus beberapa paspor, cuman yang diurus memang kelas 11 itu. Apakah nah itu perlu pendampingan dari orang tua lagi atau tidak? Tapi kalau yang kemarin Kak Akmal itu memang didampingi orang tuanya langsung, tapi kalau yang kelas 12 ya kemarin ya Kak Eri itu nggak perlu pendampingan orang tua, cuman kelas 12 itu kan kayaknya sudah lebih dari 17 tahun ya. Kemudian dari Bagus, IDN Ahwat apakah bisa ikut berpartisipasi? Wah, ini pertanyaan berat ya. Sebenarnya sih kembali lagi kepada hukumnya, safar tanpa mahram itu tidak direkomendasikan dalam syariat Islam ya, tidak diperbolehkan bahkan ya. Jadi termasuk kayak umroh haji pun itu ibadah yang jelas sangat ibadah gitu ya, bernilai ibadah, itu pun harus didampingi mahram. Nah, mungkin nanti sebenarnya kalau sedikit bocoran ya, saya juga ada next ya, kemungkinan akan ada lagi program ke Jepang, namun ke Fukuoka. Nah, Fukuoka itu ibaratnya kalau tadi Tokyo adalah Jakarta, Fukuoka itu kayak Semarangnya gitu. Nah, itu secara living cost lebih murah, secara tiket lebih murah, dan nanti kalau misalnya memang ada mahramnya mungkin menjadi pertimbangan gitu ya. Tapi tadi ya sebenarnya kan pendidikannya juga pengen siswa itu sebenarnya mandiri gitu ya, tanpa didampingi orang tua. Tapi kalau khusus ahwat mungkin juga ada term and condition, cuman saat ini memang belum belum pernah gitu. Karena kemarin dari direktur sebelumnya kalau untuk ahwat juga pada saat Idian mengajar seandainya luar kota itu juga menjadi apa namanya harus didampingi guru ya. Tapi kalau misalnya luar negeri mungkin ini masih kemungkinan ya, tentu harus ada mahramnya. Nah, mungkin nanti ada possibility kalau seandainya memang IDN Ahwat ada mahram nanti untuk yang ke Fukuoka-nya mungkin ya. Kemungkinan saya juga mengajukannya nanti untuk 10 orang itu mengajar di komunitas muslim Fukuoka. Jadi orang-orang Indonesia yang ada di Fukuoka, nanti mereka tuh ada kegiatan Ramadan dan nanti kita mengajari anak-anak mereka yang ada di komunitas muslimnya. Kemudian dari Ibu Erisma Deni, Ahwan Pak, apakah nanti akan diumumkan Pak ke anak-anak agar anak-anak bisa mempersiapkan untuk ikut bisa seleksi dan semoga ada rezeki untuk kesempatan bisa ikut. Pengumumannya saat ini seperti online seperti ini, jadi ada wali santri, ada siswa juga sudah di-share linknya. Kemudian nanti seandainya memang ada yang ingin melihat, nanti ada recordingnya. Dan kalaupun ada yang mau datang ke saya bertanya juga insya Allah akan saya tanggapi. Kemudian dan bila sudah punya paspor biasa, artinya hanya bayar visa kan ya. Ya, kalau bayarnya sebenarnya gampang, kamu cukup bayar. Cuman mengurusnya ini butuh effort yang lebih. Itu kalau di Jakarta namanya VHS, VHS ya. Itu memang
antriannya panjang, untuk bisa datang itu harus janjian. Janjiannya melalui email, mengambil nomor antrian, bisa jadi antriannya itu dapatnya besokannya. Jadi harus balik lagi kedua. Yang kedua pas hadir dicek kalau berkesan yang kurang, balik lagi. Jadi kemarin ada yang sampai 3 kali gitu bolak-balik. Kalau saya 2 kali bolak-balik. Itu di Jakarta Pusat. Kemudian dari Umu Jundi, Ustadz apakah untuk kelas 12 IDN Jonggol harus ikut program backpacker 3 negara dulu baru boleh daftar ke Tokyo? Ya, Umu Jundi benar sekali. Untuk yang khususnya kelas 12, itu backpacker merupakan program wajib. Jadi harus diikuti untuk siswa kelas 12. Jadi nanti yang kelas 11 pun juga insya Allah pada saat kelas 12 itu diwajibkan mengikuti backpacker ini. Kemudian dari kemudian dari Bapak Sumarta, kalau sudah punya paspor biasa yang aktif, apakah boleh bisa bikin paspor? Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam. Ibu Nia ya, iya silakan Ibu Nia. Maaf, menyelah. Ya. Soalnya lagi menyetir, nggak bisa ngetik. Oh, Mau tanya, siap. itu nanti apakah ada Ustadz yang menemani atau gimana? Bisa. Iya. Ya, saya sudah sempat diskusi dengan Direktur Pendidikan. Nah, insya Allah nanti kami akan bertanya dulu apakah nanti siswa yang memiliki relasi yang di Jepang, itu ya namanya Kak Aiman Askari, apakah Ananda tertarik untuk mengikuti program ini? Tentunya juga tetap menggunakan biaya mandiri ya. Kalau misalnya Ananda tertarik, nanti Ananda tersebut yang akan melit gitu. Jadi beliau, si Kak Aiman Askari ini memang pernah tinggal di Jepang pada saat beliau sebelum ke IDN gitu ya. Jadi artinya sudah mengenal beberapa transaksi, kemudian juga bagaimana menggunakan transportasi. Jadi nanti ada Kak Aiman yang siswa sekaligus mendampingi. Tapi kalau misalnya Kak Aiman berhalangan untuk ikut, ada kemungkinan nanti akan ada satu guru yang akan mengikuti umum. Demikian. Baik, terima kasih infonya, Taat. Ya, sama-sama Ibu Nia Fatma. Ya, mungkin kita ke raise hand terlebih dahulu. Ada Bapak Saleh, silakan. Bisa open mic. Mikrofonnya belum terbuka, Bapak Saleh. Ya, halo Ustaz. Sudah terlihat. Ya, silakan. Ya, kalau untuk kelas 10 itu diwajibkan apa biasa Ustaz itu? Mohon maaf, maksudnya seperti apa kelas 10? Kelas 10 ada ini maksudnya itu semua IDN cabang-cabang juga di share Ustaz. Iya, benar. buat itu di tes dulu apa enggak Ustaz, siapapun yang karena saya terlambat tadi, siapapun yang sanggup untuk itu apakah dia ngadain tes dulu? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Saleh. Jadi nanti semua yang mendaftar itu akan diseleksi. Ya, semua yang mendaftar itu akan diseleksi dan nanti dari saya dan direktur juga akan meminta pertimbangan dari kepala sekolah ataupun tim dari setiap sekolah gitu. Apakah dari sekian Ananda menurut kepala sekolah mana yang lebih diprioritaskan dan kepala sekolah dan jajarannya seperti itu ya. Namun dari kami juga insya Allah di setiap cabang nanti akan ada delegasinya juga. Demikian Bapak Saleh. Kalau tesnya kapan Ustaz itu? Paling lambat itu 13 Februari itu sudah ditutup gitu ya. Paling lambat 13 Februari itu sudah ditutup. Namun nanti ada beberapa intinya pengumuman secara resminya mungkin setelah tanggal 13, apakah 14 atau 15 insya Allah. Ya Ustaz, syukron ya. Ya, Afan, terima kasih Bapak Saleh atas pertanyaannya. Kemudian, apakah masih ada yang raise hand? Alfandri Abu Hilmi, silakan Bapak. Terima kasih Ustadz. Ya. Ini kita yang di IDN Balikpapan. Siap. Untuk pengurusan visa itu seperti apa Ustadz ya? Untuk pengurusan visa. Kalau paspor kan kita bikin bisa buat di sini ada imigrasi di sini.
Kalau konsulat Jepang atau apa semua Iya, biasanya di nggak ada di sini DKI gitu. ya? Oh, Ya baik. gimana Ustaz? Ya, mengingat memang acaranya itu di bulan Maret ya. Mungkin nanti bisa juga kalau misalnya memang dari Balikpapan ada beberapa yang terpilih, mungkin nanti secara pembelajaran juga nanti bisa dilakukan di Jonggol Teman-teman potong man. sehingga bisa melakukan apa namanya, pengurusan-pengurusan dari sini juga insya Allah Habib. Kalaupun misalnya tidak ke sini, nanti kami akan bertanya kepada tadi Ustadz Eri ya, beliau yang biasa mengurusi paspor kemarin, apakah memungkinkan juga untuk visa juga bisa diurus oleh relasi beliau gitu. Namun kalau tapi sebenarnya kalau di Jakarta itu banyak sekali jasa ya, Abi ya, jasa untuk mengurus visa itu juga ada, disebutnya itu agent-agent seperti itu. Tapi saran saya sih mengurus sendiri itu dapat ilmunya gitu. Karena saya kemarin benar-benar mengurus sendiri gitu. Itu dapat ilmunya. Oh ternyata mengurus juga effortnya demikian. Itu juga bagian dari pendidikan sebenarnya. Jadi kalau untuk yang di Balikpapan ataupun di Solo ada besar kemungkinan mungkin nanti saya coba koordinasi dengan kepala sekolah dan direktur. Memungkinkan tidak kalau misalnya nanti Hamin katakanlah 2 minggu ya atau Hamin 3 minggu itu pembelajarannya ada di IDN Jonggol gitu. Kurang lebih mungkin demikian untuk saat ini sementaranya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bapak Alfandri. Ya, kemudian ada Bapak atau Kakak ini Anwar Jahuri, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Waalaikumsalam Bapak. Ustadz, sepengalaman saya, Iya. kalau untuk visa itu agar lebih cepat ya Ustadz ya, itu harus ada sponsor yang merekomendasikan kedatangan kita di negara tersebut Ustadz, gitu loh. Iya, benar-benar. Misalkan dari sekolah yang akan dituju ya, kalau memang sekolahnya sudah ada ya Ustadz ya, membuat surat gitu loh ke IDN, jadinya surat itu bisa dipakai nanti pada saat mengurus visa. Itu mungkin bisa cara yang lebih membantu ya Ustadz ya. Setahu saya seperti itu sih Ustadz. Jadi kita harus ada sponsor dulu Ustadz yang agar kita tidak ditanya-tanya nanti di pabeannya ya gitu ya. Tujuan kita apa. Jadi kalau udah ada surat sponsor itu kayaknya lebih membantu kita nanti untuk menjelaskan. Itu aja mungkin tambahan infonya Ustadz. Iya, ya. Terima kasih Bapak Anwar Jahuri. Benar sekali. Jadi saat ini memang kami belum menerima surat dari KBRI, namun dari rapat di hari Jumat kemarin dari Profesor Yusri sudah menyampaikan nanti seandainya kita sudah mengirim draft berupa hourly tiap jamnya itu kita ngapain aja di Jepang, dan nanti mereka akan mengirimkan surat bahwa menerima delegasi Indonesia untuk ke Jepang, dan surat itu yang akan jadi panduan kita untuk mengajukan visa. Seperti itu. Terima kasih Pak Anwar Jahuri, pertanyaannya baik sekali. Ya, selanjutnya mungkin kita melalui chat lagi tadi dari Bapak Sumarta, dari Ibu Eni ya. Ibu Nurwanti, aku kan Ustadz mengajarnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, oke. Kemungkinan dua-duanya ya, jadi mungkin bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Biasanya kami mengajarkan siswa itu dilihat audiensinya. Kalau audiensnya nyaman dengan bahasa Inggris, ya bahasa Inggris. Kalau audiensnya nyaman dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Tapi kalau di SRIT itu semuanya siswa yang orang tuanya dari Indonesia gitu. Cuman kita nggak tahu apakah mereka semua bisa bahasa Indonesia, artinya dari lahir itu di Jepang kan mungkin juga jadinya dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang gitu ya. Nah, soalnya kalau saya kan dari Jawa ya, anak saya nggak bisa ngomong Jawa gitu. Ya, kemudian Bapak Bagus, punten mohon di-share poster yang disebar di WA di screen. Oh baik, nanti Bapak Bagus bisa minta ke kalau di grup insya Allah sudah ada ya untuk posternya Bapak ya. Tapi nanti kalau misalnya masih belum dapat, nanti bisa pihak ke saya untuk saya kirimkan. Kemudian Ibu Nurwanti, untuk ngurus visa apa harus dengan wali santri atau hanya santrinya? Nah,
Kalau kemarin saya ngurus sendiri, itu bisa, cuman saya nggak tahu kalau yang di bawah 17 tahun, itu saya memang belum tahu. Kemudian dari Ibu Yen, bahwa Ustadz telat nyimak untuk biaya kira-kira berapa? Oke. Tadi untuk rent saat ini, perhitungannya untuk ke Tokyo itu di angka 14.250. Kemudian 14.250, dan untuk tiketnya saja itu sudah 10.200.000, 200 sampai 250.000 gitu. Jadi memang mahalnya itu di sisi tiketnya saja. Kemudian dari Abziarif Rahman, apakah akan di-share link rekaman meeting ini? Ya, insya Allah akan di-share. Kemudian dari Akso lagi, Kak Akso, Assalamualaikum Ustaz, tadi saya disconnect dari Zoom. Untuk pertanyaan saya tadi, apakah sudah terjawab? Oh, sudah dijawab, Kak. Mungkin nanti bisa disimak videonya kembali. Singkatnya adalah paspor dan e-paspor itu dua-duanya dicetak, Kak Akso ya. Jadi dua-duanya itu ada bukunya. Bisa dilihat perbedaannya dari covernya, Kak. Jadi kalau covernya e-paspor, ada covernya paspor, seperti itu. Bedanya dari sisi fiturnya aja, layanannya aja yang berbeda. Gitu. Dan kelemahannya kalau paspor, dia tidak memiliki gratis di beberapa negara. Kalau yang e-paspor itu ada gratis di beberapa negara, termasuk Jepang salah satunya. Di situ informasinya sih gratis ya. Cuman saya belum pernah mengurus e-paspor, jujur. Ya. Demikian, insya Allah pertanyaan sudah terjawab semua. Kemudian untuk yang resen juga sudah terjawab. Semoga bermanfaat apa yang sudah kita diskusikan pada sesi kali ini. Ya, Kak Akso bertanya lagi ya untuk syarat pendaftaran. Insya Allah nanti bisa dicek Kak Akso ya. Nanti ada di poster ada, dan juga nanti videonya bisa disimak kembali. Untuk saat ini syaratnya sebatas tadi mendapatkan dukungan dari orang tua berupa biaya khususnya di tiket yang paling mahal ya. Jadi total biaya yang dibutuhkan tadi 14.250 itu sudah tiket pulang pergi, makan dan tempat tinggal. Ya, demikian dari saya. Syukron, jazakallahu khairan buat Abu Umu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu sekalian. Ustaz. Sekian Ustaz.